Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu dan kami mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Engkau adalah Allah kami ini umat miliknya Tuhan. Kami telah Engkau tebus ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Maka berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu dan Engkau disanjung, dipuji-puji dalam ibadah ini dan juga dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak, satu suara menyatakan, yo, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Dibawa ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, padaku lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. tiada yang Lain hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. tiada yang lain, hanya Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau Mari kita perkatakan dengan iman kita. Haleluya. Kami perlu Kau Yesus. Ku
Tenang rasanya hati kami ya Tuhan. Menaikkan pujian ini, kami boleh mengakui bahwa di dalam Engkau kami mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang kami percaya. Sebab Engkau Allah yang besar dan Engkau Allah yang maha pemurah, maha baik, yang sudah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami semuanya. Mari sebentar jika kami mendengarkan firman Tuhan, belajar kembali, duduk diam, ditaburi dengan benih firman-Mu. Mari berkaryalah ya Tuhan, berkaryalah ya Allah Roh, pimpin kami, buat kami memahami kehendak-Mu, dan pimpin kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami boleh mengalami kebahagiaan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama menikmati firman Tuhan yang kita dasari dari surat Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai yang ke-17 dengan tema kebenaran Allah. Surat Roma pasal pertama ayat 16 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di antara berjuta-juta, bermiliar-miliar orang dengan keyakinan yang berbeda-beda. Di negara kita saja ada 6 agama yang diakui oleh negara. Belum termasuk kepercayaan-kepercayaan yang ada sangat banyak di Nusantara ini. Di tengah-tengah situasi seperti itu kita bertanya, apa sih kelebihan kekristenan itu? Kalau dikatakan kekristenan punya keunikan, bukankah agama-agama lain juga punya keunikan? Jadi tidak ada sesuatu yang tampaknya luar biasa, sehingga orang kemudian berkata, semua agama toh sama saja, mengajarkan kebaikan. Kalau demikian, kita menjadi orang percaya, tidak ada sesuatu yang istimewa yang kita bisa banggakan, yang kita tidak bisa pegang sehingga kita bisa berkata, yes, ini jalan yang tepat. Yes, kekristenan inilah yang dibutuhkan, yang aku butuhkan dan dibutuhkan oleh dunia ini. Ini berbeda dengan yang lain. Ini lebih dari sekedar keunikan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari firman Tuhan dari surat Roma pasal pertama ayat 16 sampai ke-17, sebuah ungkapan dari rasul besar, Rasul Paulus, yang dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam terjemahan yang lain adalah, sebab aku tidak malu akan Injil. Terjemahan yang lain juga, sebab aku tidak ragu akan Injil. Dan dengan sangat tegas terjemahan Alkitab Indonesia menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh itu, ketidakadanya keraguan itu, tidak adanya rasa malu memegang Injil itu,
yang adalah kabar baik. Injil di sini bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, tapi menunjuk kepada kabar baik, Injil keselamatan. Aku tidak malu, aku tidak ragu, aku berkeyakinan yang kokoh. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan yang kokoh itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Rasul Paulus yang punya keyakinan yang kokoh akan kabar baik itu punya pengaruh di dalam hidupnya sehari-hari. Ya. Kalau orang dalam hidupnya itu tidak punya pegangan dan ragu-ragu akan hidupnya, demikian juga hidupnya sehari-hari akan diwarnai dengan tanda tanya dan tanda tanya yang isinya adalah keraguan-raguan. Kalau orang itu malu akan sesuatu yang ia pegang, yang ia yakini, ia tidak akan sungguh-sungguh menetap. Kadang-kadang ia bisa lepaskan karena ada sesuatu pilihan yang lain. Tetapi beda dengan orang yang punya keyakinan yang kokoh. Orang yang punya keyakinan yang kokoh akan dipengaruhi oleh keyakinannya itu sendiri. Dan saya percaya setiap orang percaya yang punya keyakinan yang kokoh, yang tidak malu akan kabar baik, yang tidak ragu akan kabar baik, Injil keselamatan itu akan menjadi orang yang tidak berbahaya bagi orang lain. Ya, beda dengan orang dari mungkin kepercayaan lain, semakin ia mendalami agamanya, semakin ia mendalami ajaran agamanya, ia bisa menjadi ekstremis, menjadi benci dengan orang lain, menjadi pembunuh orang lain, bisa menjadi orang yang sangat begitu rupa membanggakan dirinya tapi merendahkan orang-orang lain. Tapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Keyakinannya akan Injil itu mempengaruhi pola dan gaya hidupnya sehari-hari. Ia jalani hidup ini dengan penuh keyakinan juga. Hari-hari ini Bapak Ibu kita disuguhi sebuah pengadilan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Salah seorang saksi dicerca pertanyaan oleh hakim dan kemudian hakim memberikan penilaian kepada saksi itu karena ketika ia ditanya selalu saja jawabannya itu berbeda dengan BAP, selalu saja ada koreksi, selalu saja berubah-ubah, pelin-pelan seperti itu. Lalu hakim berkata, beginilah kalau settingan, ya beginilah kalau settingan. Lain, kalau orang itu punya keyakinan, kalau orang itu punya kepastian akan apa yang ia saksikan, ia tidak akan pelin-pelan yang pertama. Ia akan dengan sangat yakin menyampaikan, yang mulia hakim, ini yang terjadi, ini, saya bisa pastikan yang terjadi ini. Kenapa? Karena saya mengalaminya, saya saksi matanya, dan saya tidak mau diintervensi oleh apapun juga. Saya menyampaikan apa yang menjadi kesaksian saya dan itu saya sampaikan dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu hari-hari ini di tengah-tengah keberadaan kita bersama-sama dengan saudara-saudara sebangsa setanah air yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, kita patut menghormati itu. Kita patut menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan kepercayaan dengan kita. Tapi satu hal, jangan sampai penghargaan kita itu membuat kita berkata bahwa sebenarnya kekristenan sama saja dengan yang lain. Bahwa kabar baik itu sesuatu saat sama nilainya dengan yang lain yang bisa ditukar belikan, sehingga kalau aku menukarnya tidak ada kerugian sama sekali. Tidak Bapak Ibu. Saya justru berkata berdasarkan firman Tuhan, kalau kita punya keyakinan yang kokoh pada Injil kabar baik, kita tidak akan bisa menukarnya. Sehingga kalau kita menukarnya, itu menjadi sebuah kerugian besar bagi kita.
Mengapa demikian? Sebab di dalam Injil keselamatan, Injil kabar baik itu nyata kebenaran Allah. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil keselamatan itu nyata kebenaran Allah. Apa itu nyata? Nyata itu dalam bahasa yang dipakai terjemahkan sebagai nyata itu sebenarnya adalah gambaran sesuatu yang terselubung, lalu terbukalah, tersingkaplah selubung itu, menjadi nyata. Ternyata yang dulu tidak kita kenal, ternyata yang dulu kita tidak anggap, ternyata yang dulu kita tidak mengerti, ternyata yang dulu kita sepelekan, ternyata adalah kebenaran Allah. Disingkapkan, dibukakan, menjadi nyata kebenaran Allah itu. Dan itu hanya ada pada Injil keselamatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu saya datang ke Pontianak, ya, tentu saya tidak datang begitu saja. Ada undangan dari majelis gereja ini mengundang saya untuk datang pertama kali ke kota ini sebelum pandemi. Menjadi pengalaman saya untuk pertama kali datang ke Pontianak. Dan begitu rekan-rekan saya tahu bahwa saya diundang ke Pontianak, mereka yang pernah berkunjung ke Pontianak mulai bercerita, wah Pak, moga-moga pas musim durian Pak, di sana durian 10.000 sudah dapat, di Jawa itu durian 25.000 gitu ya, kecil gitu ya, katanya 10.000 udah dapat. Wah Pak, hati-hati ya Pak, di sana jangan banyak, di sana bahaya Pak, kolesterol semua Pak, ya. Banyak cerita begitu rupa tentang kuliner yang enak-enak di Pontianak. Dan tentu ketika mereka cerita, saya tak paham, saya tak mengerti, sebab saya belum mengalaminya. Pengalaman itu baru mulai terbuka ketika saya mengiyakan undangan majelis. Saya jawab, gereja tempat asal saya menjawab, kami mengizinkan Pendeta Denny untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan selama 1 minggu di GIA Pontianak. Berangkatlah saya menyambut undangan itu. Undangan itu saya tanggapi. Saya berangkat menyambut undangan itu. Dan ketika undangan itu saya respon. Ketika undangan itu saya respon, terbukalah kesempatan saya untuk mengalami apa itu Pontianak beserta dengan selama yang ini diceritakan kepada saya. Kuliner Pontianak itu tertutup bagi saya. Ya, kuliner Pontianak, saya tidak paham, saya tak pernah merasakan kuliner Pontianak. Tetapi ketika undangan itu saya tanggapi, saya datang. Kuliner itu tersingkapkan, bukan lagi kata orang, tetapi saya kecap sendiri, terbuka. Isinya hekeng, ya kan? Ada hekeng. Hekeng itu apa? Ketika saya cicipi, enak juga nih, gitu ya. Di Jawa saya tidak mengenal bubur pesawat, tetapi begitu saya datang ke Pontianak, tersingkapkanlah bubur pesawat itu, saya makan, enak juga gitu ya. Saya tak kenal nasi campur, saya tak kenal cai kue, nah, kan? Semuanya kata orang itu enak. Tetapi sekarang ketika saya datang menanggapi undangan dari majelis, semuanya terbuka dan saya nikmati. Oh ternyata enak. Ada lagi rengginang. Oh kalau rengginang semua ada ya di mana-mana, bukan di Pontianak aja. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan Injil kabar baik. Injil kabar baik itu adalah sebuah berita tentang keselamatan
oleh anugerah dari Tuhan. Injil kabar baik itu tertutup. Tetapi Injil kabar baik itu mulai terbuka apa isinya ketika orang itu menerimanya, membuka dirinya untuk Injil kabar baik itu. Lalu terbukalah, menjadi nyatalah isinya kebenaran Allah. Isinya kebenaran Allah. Karena itu nyatalah kebenaran Allah di dalam Injil kabar baik itu. Sekarang mari kita melihat apa kebenaran Allah itu. Roma pasal 1 ayat 23 sampai 25. Roma pasal 1 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab ayat 23 sampai 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kebenaran Allah itu isinya adalah Allah yang benar. Allah yang benar. The truly God. Allah yang benar. Ketika kita menerima Injil keselamatan, dibuka Injil itu, disingkapkan, kita memandang Allah, oh ini Allah yang benar. Ini bukan Allah A, Allah B, Allah C, Allah D, Allah E, sampai Allah Z. Tetapi ini Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, Allah pencipta langit yang bumi, Allah yang menyelamatkan manusia di muka bumi ini melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi Injil keselamatan itu isinya tentang Allah yang benar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa dapat yang ori, apakah Bapak Ibu akan cari yang KW? Halo? Senang mana, barang ori atau barang KW? Ori. Ya pasti, saya juga senang yang ori. Kualitasnya terjamin, ya, itu ori. Ada garansi, ori, ya. Di Jawa Tengah, dekat dengan di mana kami tinggal, tidak jauh 2 kilometer saja dari rumah di mana kami tinggal selama beberapa tahun yang lalu di Jawa Tengah, di Kota Ungaran, ada sebuah taman mini mania. Saya sempat downloadkan tadi, tapi tidak bisa dibuka, sayang ya. Di taman mini mania itu ada menara Pisa mini. Di taman mini mania itu ada Stonehenge, ya, batu yang, ya, ada tumpukan batu itu. Di taman mini mania itu ada kuil Inka. Di taman mini mania itu ada menara Eiffel. Di taman mini mania itu ada Koloseum, ada juga di sana. Orang-orang begitu rupa senang berfoto-foto di menara Eiffel, di menara Pisa, di Koloseum. Mereka berfoto dengan muka yang ceria, seolah-olah mereka sudah mengunjungi Paris, sudah mengunjungi Italia, sudah mengunjungi Inggris, sudah mengunjungi Jakarta, sudah mengunjungi Amerika Serikat, karena ada juga patung Liberty di sana.
Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu diminta dua pilihan, Bapak Ibu langsung ke Menara Eiffel atau ke Taman Minimania di Jawa Tengah? Mau kemana? Ya ke Menara Eiffel toh Pak, yang asli, bukan KW. Apakah Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Pergi ke Jawa Tengah melihat Menara Pisa di sana, berfoto di sana, ataukah ketika Bapak Ibu diberi pilihan untuk datang ke Italia ke sana? Saya yakin Pak, saya pilih datang ke Italia. Kenapa? Ya langsung aslinya Pak, bukan yang KW. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Injil keselamatan itu menyatakan Allah yang benar, Allah yang bukan tiru-tiruan, Allah yang bukan Allah sembarangan, bukan Allah KW-KW, tetapi Allah yang otentik, Allah yang sejati, Allah yang mengasihi kita semuanya. Maka kalau kita ketemu dengan Allah yang sejati, Allah yang benar, masakan kita mau meninggalkannya dan mengganti dengan yang KW. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil keselamatan itu bicara tentang pembenaran oleh kasih karunia melalui penebusan Yesus Kristus. Roma 3 ayat 21 sampai 24. Surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Injil keselamatan yang dibukakan itu isinya kebenaran Allah yang menunjuk pada pembenaran orang-orang percaya oleh kasih karunia Allah semata-mata. Keselamatan bukan karena perbuatan, tapi keselamatan sebagai wujud kasih karunia Allah yang diberikan, yang kita respon dengan iman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu betapa mulianya Injil keselamatan itu. Ia menunjuk pada Allah yang benar. Ia menunjuk juga pada jalan keselamatan yang bukan hanya ditunjuk, tetapi disediakan untuk kita semuanya. Banyak agama, kepercayaan menunjuk bagaimana selamat. Tetapi Injil keselamatan tidak hanya menunjuk, tetapi memberikan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari berdiri teguh, pegang dengan kokoh keyakinan pada Injil keselamatan itu. Orang yang berpegang teguh pada Injil keselamatan akan berjalan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Berjalan dipengaruhi oleh Injil keselamatan yang ia percaya. Ia menjalani hidup ini bukan dengan keraguan-raguan tetapi dengan kepastian. Sebab apa? Sudah menemukan Allah yang benar, sudah dipertemukan dengan Allah yang sejati, dan sudah tahu bahwa nasibnya, takdirnya adalah diselamatkan oleh iman. Sehingga apapun yang ia lakukan dalam hidup ini, ia lakukan dalam terang bahwa ia sudah menemukan apa yang dicari banyak orang, dan ia tidak mau melepaskan itu sekarang ini. Hidupnya dipengaruhi begitu rupa oleh apa yang ia yakini
dan percaya. Maka orang-orang yang tahu berpegang teguh pada Injil keselamatan, ia tidak bergantung pada kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Meskipun kondisi di dunia ini pengaruh juga dalam hidupnya. Ada orang berita tentang dunia ini, carut marutnya dunia ini bukankah kita dengar bukan hanya kali ini saja. Ketika saya kecil, saya sudah mendengar berita itu disampaikan lewat khotbah-khotbah yang mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Sehingga kemudian ada orang-orang berkata dunia tidak menjadi lebih baik. Lalu beberapa orang menjadi ketakutan, menjadi pesimis akan kehidupan ini. Saya pikir bukan itu maksud Injil keselamatan disampaikan. Injil keselamatan disampaikan memang adalah efeknya adalah kita relasi ke atas. Relasi ke atas dengan Allah dibukakan. Ketemu dengan Allah yang benar. Mendapatkan kasih karunia Allah vertikal. Tetapi yang vertikal itu akan berpengaruh kepada yang horizontal. Orang yang meyakini Injil keselamatan akan memandang dunia ini sebagai tempat yang masih Allah beri kesempatan untuk kita berkarya. Tempat yang Allah sediakan untuk kita dapat menikmati apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita ini. Bukan dengan perasaan pesimis, tetapi lebih daripada itu dengan perasaan optimis. Apapun yang terjadi, mungkin kesulitan mendera, mungkin tantangan ada, tetapi keyakinan akan Injil keselamatan membuat kita tahu, aku kenal dengan Allah yang benar, Allah yang sudah memberikan keselamatan kepadaku. Masakan Allah yang aku kenal itu, yang sejati itu tidak menolong aku. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, seberapapun berat beban yang kita sedang hadapi atau alami sekarang ini, tidak akan pernah menggantikan sukacita, menggantikan pengharapan, menggantikan keyakinan pada Injil keselamatan itu sendiri. Siapa sih yang tidak pernah merasakan beratnya kehidupan? Mungkin ada beberapa orang yang karena ayah ibunya konglomerat, ya, tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan, karena apapun yang berat dialami oleh banyak orang, ia terus mengalami pemasokan dari orang tuanya. Tapi itu akan sementara saja. Suatu saat ia harus mandiri, ia mencari uang sendiri, berupaya sendiri, baru ia tahu apa artinya perjuangan dalam kehidupan ini. Yang tidak selalu perjuangan hidup itu akan datar-datar saja, ia ada fluktuasinya. Di tengah-tengah seperti itu, firman Tuhan menasihatkan kita, supaya Injil keselamatan yang kita yakini, yang kita pegang teguh itu nyata berpengaruh dalam kehidupan kita. Bukan menjadikan kita orang-orang yang pesimis, sama seperti orang-orang lain dengan sesembahannya masing-masing. Tetapi kita menjadi orang-orang yang percaya, teguh berpegang pada Injil keselamatan, menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini sebagai anugerah Tuhan yang patut kita jalani dengan penuh sukacita. Sebab itu dikatakan, dari iman memimpin kepada iman. Orang percaya hidup oleh iman. Injil keselamatan kita terima kabar baik itu dengan iman. Kebenaran Allah dibukakan karena iman. Sekarang kita menikmati, mencicipi indahnya Allah itu. Kita menikmati relasi yang indah dengan Allah itu juga dalam iman kita.
Sehingga tidak ada sesuatu pun yang lepas dari iman. Sebab orang percaya hidup oleh iman, mulai dari iman, dipimpin kepada iman. Itulah yang membuat keyakinan orang percaya itu teguh. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dimulai dari uang, dipimpin kepada uang. Kita butuh uang. Kalau saya ngomong begini bukan kemudian wah ini pendeta ndak butuh uang, tidak. Tapi saya mau katakan sebagai sesuatu yang ekstrim. Dari uang, kalau uang banyak hati kita gembira. Betul ya? Kalau uang sedikit hati kita menjadi susah. Uang itu fluktuatif Bapak Ibu, punya pengaruh dalam perasaan kita. Kalau isi dompet kita itu penuh, muka jadi tersenyum. Tapi ketika isi dompet kita itu mulai berkurang, kita mulai muram, kita melihat masa depan seperti tak ada lagi harapan. Itu uang. Hidup dibangun dari keberadaan orang-orang yang mendukung aku. Dimulai dari orang-orang yang mendukung aku sampai kepada orang-orang yang mendukung aku. Aku mau dipuji, aku mau disupport. Selama dipuji orang, selama diagung-agungkan orang, oh semangat membara. Tetapi begitu saja ia terima kritik kecil saja, ia menjadi down. Itu kalau hidup dimulai dari mencari penghargaan, memimpin pada penghargaan, pencarian penghargaan, labil Bapak Ibu. Tetapi kalau orang hidup dari iman, dipimpin kepada iman, iman itu akan semakin kuat dalam perjalanan hidupnya. Sebab apa? Allah yang disingkapkan oleh iman itu, kita tahu Allah yang benar itu semakin nyata dalam kehidupan kita, semakin menunjukkan kehendak dan kemauannya dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita tidak bergantung pada keadaan, tapi bergantung pada keyakinan bahwa Allah yang benar tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Karena itu hidup oleh iman. Iman pada Injil keselamatan. Mari jangan dibiarkan, Pak cukup Pak, saya sudah dibaptis selesai. Tidak. Biarkan iman itu membawa kita pada iman. Biarlah iman itu membawa kita pada memimpin kita kepada iman. Mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Kasih karunia Allah yang sudah kita terima semakin nyata dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan, hidupku 10 tahun yang lalu, aku percaya aku diselamatkan. Sekarang ini aku semakin yakin, aku mengalami Engkau sungguh menyelamatkan aku. Ada pertambahan, ada sebuah pengalaman, ada sebuah pengetahuan yang berangkat dari iman memimpin kepada iman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu jadilah orang-orang yang mengasihi orang-orang lain yang belum mendengarkan kabar keselamatan. Jadilah pemberita-pemberita kabar keselamatan, Injil kabar baik itu. Yang kedua, pegang teguh Injil keselamatan itu. Maka engkau akan tahu bahwa dalam hidupmu ini bukan hidup yang KW-KW, bukan hidup yang tidak layak dihidupi, tapi sungguh hidup yang layak dihidupi. Dalam iman kita percaya, apakah hubunganku dengan istri atau suamiku nanti sampai tua bisa tetap harmonis ya? Iman menjawab, aku percaya dalam perjalanan imanku bersama dengan Tuhan. Aku akan dipimpin bersama istriku, bersama suamiku untuk menjadi pasangan suami istri yang tetap harmonis sampai nanti.
Apakah pergumulan hidup dalam keluargaku yang begitu berat? Kan ada masalah-masalah antara suami istri. Ada suami yang takut pada Tuhan, ada istri yang takut pada Tuhan. Ya imannya melihat ke atas, imannya menggapai sesuatu yang melampaui akal pikirannya. Aku percaya Tuhan bahwa keluargaku bisa dipulihkan. Aku percaya Tuhan bahwa pernikahanku bisa dipulihkan. Tapi kalau tidak, aku akan tetap mengalami pemulihan Tuhan dalam diriku. Apakah pekerjaan, masa depan pekerjaanku, usahaku, bisnisku ke depan? Kita takut melihat gelombang kehidupan yang begitu rupa fluktuatif. Tetapi oleh iman kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya sebagai seorang pengusaha miliknya Tuhan, aku menjalani usaha ini dalam iman. Engkau yang sudah menyelamatkan aku, Engkau juga akan memakai usaha pekerjaanku untuk mendatangkan kemuliaan bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup oleh iman itu ajak Bapak Ibu sekalian. Kondisi mempengaruhi perasaan, tetapi iman merubah perasaan itu. Kondisi bisa membuat senang dan takut, tetapi iman bisa mengubah rasa takut dan ataupun senang, ya, menjadi rasa keoptimisan. Itu iman punya pengaruh pada perasaan. Mari jalani hidup dengan iman, yakinlah bahwa kasih karunia Tuhan yang besar, yang luar biasa itu kita pegang dengan kokoh dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan, jadi jemaat Tuhan yang setia, jadi jemaat Tuhan yang semakin mengenal Tuhan, jadi jemaat Tuhan yang semakin memberitakan kasih karunia Tuhan, Injil keselamatan kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya.